Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat MVP, kembali lagi di podcast Muara MVP Bersuara. Di podcast kali ini kita udah kedatangan bintang tamu nih. Boleh diperkenalin dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zaki Ataila Atif dari kelas 10 RPL. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari 10 Farmasi. Oke. Kalau setahu aku, Ibnu tuh kan dari pesantren nih. Gimana perjalanan kamu dari pesantren sampai bisa ke SMK? Boleh diceritain? Perjalanan saya ke pesantren itu awalnya saya menonton film Kun Anta, mungkin kalian juga tahu ya. Ternyata di pesantren yang asli itu tidak sesuai ekspektasi saya, kayak di Kun Anta gitu ya. Aduh Gusti aku. Ya begitulah, mencari pengalaman, mencari ilmu, sampai akhirnya tahu apa artinya berkahnya hidup itu harus gimana, berkahnya ilmu gimana. Terus diajarkan tata cara beradab, soalnya ada sebuah hadis, al-adabu fauqa ilmi, yaitu artinya tuh adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi percuma kalau kita pintar, kalau kita ranking, kita tahu segala tapi kita tidak mempunyai adab, itu percuma, ilmunya tidak barokah gitu. Dan saya ke SMK MPP ini awalnya saya mau ke negeri dulu, ke SMK 4 sama PU, cuman ya ketentuan Allah beda lagi. Nah, saya dapat sekolah ini tuh dari sosial media, dari Instagram. Tentunya ngelewat ya, ternyata bagus juga gitu. Saya berminat, terus kan ada jurusan yang saya minati juga, yaitu RPL dari rekayasa perangkat lunak. Ya gitu sih dari saya. Jadi selama di pesantren beda ya dari realitanya. Wah, jauh dari ekspektasi beda kamu. sekali itu. Oh, beda Sekali. Oke, sekarang Adrian kan pasti beda nih kehidupannya sama pesantren. SMP sama pesantren itu pasti beda. Gimana nih perjalanan kamu dari SMP ke SMK? Ya, sebenarnya SMP juga seru karena ada praktek ritmik. Oh, ada praktek ritmik. Praktek ritmik itu apa? Kayak gimana? Praktek ritmik juga itu teh seperti olahraga, senam, cuman ada diselang-seling sama ada dramanya. Oh. Kalau untuk perjalanan ke SMK, sebenarnya saya mau daftar ke SMK 5 dan SMA 23. Cuman nggak keterima, jadi nggak ada pilihan lagi sekolah SMK. Jadi pilih SMK MPP, dan jurusannya juga nggak ada yang minat yang lain, jadi pilih farmasi aja. Jadi lebih ke farmasi aja langsung gitu ya. Oke, jadi kalian kan termasuk anggota OSIS nih. Boleh tahu dari sekbid apa? Saya dari Sekbid GDS. Oke, dari Sekbid kesenian. kan kalian anggota OSIS nih. Apa motivasi dan minat kalian untuk masuk OSIS? Boleh nih? Sebenarnya saya juga gak mau itu teh gak minat sama OSIS, tapi pas MPLS kayak yang seru aja, sama ingin menambah pengalaman juga sih, udah. Oh, pengalaman baru ya. Kalau Ibnu? Saya masuk OSIS ya karena saya dulunya kan OSIS juga di SMP, jadi saya bisa melanjutkan kegiatan OSIS saya ke SMK meskipun berbeda sekbid. Dulu saya di kesehatan, sekarang jadi GDS. Tapi nggak apa-apa karena kita itu harus lebih banyak berpengalamannya, bukan banyak ngomongnya doang. Oke. Ada gak sih OSIS favorit kamu sama di SMK ini? Ada, yaitu Kaselo. Oh, karena apa tuh suka Kasel? Karena dia waktu MPLS sangat mempercayai saya menjadi ketua regu. Oh, I see. Jadi kamu sangat dipercayai banget ya. Kalau Adrian? Kasatya, karena Kasatya juga tegas, suka main-main lah, sama seru juga sih sama Kasatya. Seru banget ya. Ya. Terus kan Adrian ini sering di OSIS tuh sering dipanggil dengan Cuok ya. Apa sih Cuok itu? Kenapa dia bisa dipanggil nama Cuok?
Sebenarnya yang pertama manggil cowok Pak Gandhi karena pas di kelas sama 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 suka dimiripin-miripin sama yang selegram itu. Oh, jadi kamu mirip banget ya sama selebgram itu. Iya. Boleh dipraktikin nggak selebgramnya? Kayak gimana makanya Kata ini, oh. makanya kamu bisa dipanggil cuak tuh. Ya bisa sih karena suka itu juga. Gimana coba? Yang semangat dong, yang semangat. Contohnya itu aja. Kalau Ibnu nih, ada nggak sih panggilan khas buat kamu? Panggilan khas nggak ada sih, banyaknya Ibnu aja. Oh, Ibnu aja ya, biasa. Oke, jadi ini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan, nanti kalian boleh langsung jawab ya. Ya. Apa sih mata pelajaran favorit jurusan menurut Adrian? TIF Oh, alasannya kenapa suka itu tuh? karena seru aja dan suka langsung nempel ke otak aja sih kalau belajar. Oh, gampang banget ya? Ya, Oke, kalau Ibnu? Ya tentunya pelajaran jurusan sih RPL langsung ke prodinya tentang web gitu. Oh, jadi seru juga ya Ya kayaknya. seru, menantang sekali kayaknya. Oh, terus kalau misalnya mata pelajaran yang umum, favoritnya apa nih? Yang umum tuh favoritnya seni budaya sama MTK sih. Alasannya apa tuh karena suka itu? Guru-gurunya pada chill semua. Oh, seru ya, jadinya ya? seru. Asik ya? Asik. Kalau Adrian? seni budaya sama matematika sih sama karena seru juga guru-gurunya. Oh, oke. Terus kalau guru nih, guru yang menjadi inspirasi atau motivasi kamu belajar tuh siapa nih kira-kira? Semua sih, Oh, semua. Ya. Paling karena nggak ada yang termotivasi. dibanding-bandingin sama Oh. saya. Oke, baik. Kalau Adrian? Sama sih semua karena juga semuanya sangat menginspirasi saya juga sih. Karena setiap guru beda-beda ya karakternya ya. Terus ada gak sih cerita cerita di sekolah yang menarik atau lucu yang terkenang? Yang paling menarik tuh waktu kegiatan bulan puasa di pesantren. Kita tuh di sana ada program buat ngabuburit. Kalau di Ngapain sini aja mah tuh kira-kira? paling ceramah, pidato, cuman sama santri semua gitu, nggak sama itu lombanya. Nah di situ tuh ada temen saya namanya Rizky Aditya yang suka dipanggil Obos. Oh, Ya kenapa tuh? karena dia kayak bos Oh, ya gitu. gitu, gayanya kayak bos. Nah di situ tuh dia ceramah dan materinya tuh di biogas, sedangkan biogas itu tempat untuk pembuangan ya itulah ya. Ngerti gitu. Ya di situ itu momen paling nggak terlupakan. Sama apa namanya tuh, kalau di Kobong sering makan bareng, kalau misalkan dikirimin makanan kita bareng-bareng buka, jadi nggak sendiri-sendiri, ada temen gitu ya, segitu Oh, sih jadi lebih banyak kebersamaannya ya. daripada menyendiri. Oh iya, kalau Adrian? Cerita yang menarik cuma di SMP sih karena pernah waktu belajar bilangnya izin ke air padahal ke kantin banyakan. Itu sering terjadi sih, Ki ya. Iya sih sering terjadi sama banyakan. Terus saya pas datang ke kelas pada dihukum dan nggak boleh ikut belajar sampai istirahat. Waduh, emang itu sih biasanya sering terjadi sih udah umum di sekolah. Terus menurut Adrian, penting gak sih dapat ranking di kelas? Gak penting sih karena yang cukup cuma hadir aja sama memperbanyak sholat itu aja. Lebih banyak ibadah ya, memperbanyak amal di akhirat ya. Kalau Ibnu gimana nih? Itu tergantung ke diri kita masing-masing. Kalau menurut saya tidak, karena itu hanyalah Prioritas. nah itu untuk sementara buat di dunia doang, tetapi kan di akhirat tidak dicangkupkan rapot itu ada berapa gini-gini, ranking berapa kan. Jadi menurut Ibnu tuh lebih penting amal di akhirat daripada nilai di. Pasti jelas itu kan hukumnya itu juga wajib itu, kita harus wajib itu harus mematuhi yang wajib, yang harusnya dilaksanakan gitu. Oke, jadi udah masuk ke pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua.
ada gak sih harapan kalian setelah lulus nih? Kan kamu jurusan RPL nih. Apa harapan kamu? Harapan saya semoga dilancarkan aja ya pekerjaannya Hmm. dan mewujudkan cita-cita saya Hmm. dan selalu berbakti kepada kedua orang tua saya. Hmm. Segitu sih. Oh. Kalau Adrian nih, Adrian dari jurusan farmasi kan, apa sih harapan kamu ke depannya? Harapan setelah lulus sih ingin membanggakan orang tua dan juga ingin masuk ke Universitas UGM. Amin. Udah sih gitu aja. Oke. Terima kasih buat Ibnu sama Adrian udah nyempatin waktunya buat hadir di podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang menarik lainnya. Bye-bye!